Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam kawan-kawan. Baik, di sini kita akan melakukan diskusi kelompok mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu diskusi tentang mengenai norma dan pendekatan normatif. Sebelum memulai diskusi ini, sebaiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Yaitu pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Khairul Adityawan Fadlurrahman dari Indralaya kelas A. Lalu selanjutnya silakan Renaldi memperkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Renaldi dari kelas A Indralaya. Selanjutnya Duta, silakan. Nama saya Muhammad Duta Masagung Putra dari Indralaya kelas B. Selanjutnya Tegar. Nama saya Raden Tegar Wijaya dari kelas B Indralaya. Selanjutnya Farhan. Saya Farhansyah dari kelas A HTNI Indralaya. Yang terakhir Fajar, silakan. Saya Mali Fajar Ramsyah dari kelas A Indralaya. Oke, baik. Setelah mengenalkan diri masing-masing, baik kita mulai diskusi ini. Yang pertama dimulai dari saya mengenai tentang norma dan pendekatan normatif. Norma, pengertian norma. Kata norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norma, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau kaidah. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Pengertian norma yaitu aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik bagi individu ataupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Maka dari itu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya pemaksa. Adapun fungsi norma, yaitu norma sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, norma menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam bermasyarakat. Yang ketiga, sebagai dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar. Lalu ada norma menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Yang terakhir, norma membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama-sama. Lalu adapun ciri-ciri norma. Norma sosial pada umumnya tidak tertulis. Hasil kesepakatan bersama, mengalami perubahan, ditaati bersama, dan pelanggar norma mendapatkan sanksi. Lalu adapun 5 macam-macam norma, yaitu norma hukum, agama, kesusilaan, kesopanan, dan kebiasaan. Lalu saya ingin menjelaskan tentang pendekatan normatif. Dalam pendekatan normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan sejarah hukum, kasus-kasus hukum yang telah diputus. Pendekatan normatif dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu ada pendekatan perundang-undangan atau statute approach, ada 2 pendekatan konsep atau conceptual approach, yang ketiga ada pendekatan analitis atau analytical approach, yang keempat pendekatan perbandingan atau comparative approach, yang kelima ada pendekatan historis atau historical approach, yang ketujuh ada yang keenam ada pendekatan filsafat atau philosophical approach, yang ketujuh ada pendekatan kasus atau case approach. Baik, segitu. Baik, itu dari hasil diskusi saya dan hasil dari temuan referensi saya di internet. Itu adapun sumber-sumber dari referensi saya itu ada di www.kelaspintar.id, lalu ada di www.romeddiket.org, lalu ada di Emilianovianti Narolita Blogspot dan medianeliti.com. Sumber-sumber nanti akan saya cantumkan dalam bentuk Word yang nantinya akan saya kumpulkan tugasnya di Edmodo. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.
Selanjutnya silakan Renaldi. Baik, saya akan menambahkan mengenai pendekatan normatif. Menurut U.E. Utrecht, norma adalah petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat atau bangsa yang mana peraturan tersebut diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Nah, kalau ada yang melanggar maka akan ada tindakan dari pemerintah. Dan ada berbagai jenis norma. Yang pertama adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dan yang kedua adalah norma agama. Norma agama itu untuk mengatur pedoman hidup manusia yang sumbernya dipercaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada norma kesusilaan yang mengatur tentang suara dari sanubari manusia yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Dan norma kesopanan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok masyarakat serta dianggap penting dalam pergaulan masyarakat. Dan ada norma kebiasaan, yaitu norma yang terbentuk secara sadar maupun tidak sadar, di mana ada petunjuk perilaku secara terus-menerus yang akhirnya menjadi kebiasaan. Dan pendekatan normatif adalah pendekatan yang berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau? Ya, saya akan menambahkan ya. Saya akan menambahkan tentang norma. Norma menurut Surjono Sukano, norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antara manusia di dalam masyarakat terjalin dengan baik. Secara umum, fungsi dan peranan norma adalah sebagai pedoman atau acuan bagi setiap individu dalam berperilaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, berikut ini adalah beberapa fungsi norma bagi masyarakat. 1. Norma dapat berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Norma dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga berfungsi sebagai dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar. Norma dapat menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam bermasyarakat. Norma akan membantu semua lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan kita bersama. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji kualitas dari norma hukum yang tertuang dalam undang-undang atau konstitusi. Pendekatan normatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pendekatan normatif dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, meninjau tentang pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan yang seharusnya. Pendekatan normatif ini juga dapat ditinjau terhadap beberapa hal seperti asas yang berlaku, yaitu asas hak asasi manusia, asas demokrasi, dan tindakan hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Referensi saya dapatkan dari www.maxmanro.com. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, Saudara Duta. Terima kasih atas referensinya. Di sini saya akan menambahkan juga norma. Norma pada hakikatnya, norma hadir, tumbuh, dan dikembangkan oleh manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bersama, agar dapat berjalan teratur, manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, karena tidak semua orang bisa berbuat menurut kehendak hatinya. Jika keinginan seseorang dipaksakan terhadap orang lain, akan terjadi benturan dan keinginan pihak lain. Agar mencapai keteraturan dan kenyamanan hidup bersama, manusia melakukan kesepakatan tentang hal yang boleh dilakukan, hal yang sebaiknya dilakukan, dan hal yang tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Kesepakatan itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya norma. Menurut Robert M. Z. Lawang, norma adalah acuan tingkah laku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu prosedur dan cara pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika.
keilmuan hukum, dan segi normatifnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hukum berdasarkan apa yang seharusnya, dasolen, dan berpatokan kepada undang-undang. Teori hukum dan metode pendekatan kepustakaan ini saya dapatkan dari referensi www.ilmusiana.com. Nanti akan dikasih lihat di media Word. Terima kasih. Apakah ada yang ingin melanjutkan? Ya, saya akan melanjutkan. Menurut referensi yang dari saya cari, norma adalah hasil dari ciptaan manusia sebagai makhluk sosial. Awal mulanya norma terbentuk secara tidak sengaja dengan lama-kelamaan. Norma-norma tersebut disusun dan dibentuk secara sadar. Norma yang terdapat dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar yang memiliki perilaku yang sesuai atau wajar. Kata norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001, Balai Pustaka. 1. Aturan dan ketentuan hukum yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati yang berlaku. 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Norma ini dijadikan pedoman untuk bertingkah laku, yang pada umumnya berisi perintah dan larangan. Perintah yaitu kewajiban seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan yaitu kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma yang mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, norma formal. Pengertian norma formal yaitu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. 2. Norma non-formal. Pengertian norma non-formal yaitu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji kualitas dari norma hukum yang tertuang dalam undang-undang atau konstitusi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode pendekatan hukum normatif yaitu cara pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dan permasalahan dalam pendekatan hukum. Referensi yang saya cari dari www.dosenpendidikan.co.id. Norma adalah dan www.wocara.blogspot.com 2016 pengertian norma-norma macam-macam fungsi norma. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang norma yang sudah saya dapat dari referensi yang saya cari. Norma. Istilah norma berasal dari kata norm yang berarti standar atau patokan atau pedoman. Istilah norm berasal dari bahasa Latin, nomos, yang berarti nilai. Kemudian istilah nilai dipersempit menjadi norma hukum. Norma merupakan sesuatu yang fundamental bagi semua kelompok sosial atau tradisional maupun dalam perspektif sosiologi, norma adalah rules yang diharapkan diikuti oleh masyarakat. Norma-norma ini pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit seperti dalam kitab undang-undang. Norma dapat bersifat informal dan formal. Norma-norma formal pada umumnya ditulis secara spesifik yang memuat jenis-jenis hukuman yang harus diberikan kepada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan norma yang dianut oleh suatu masyarakat di mana norma itu diakui. Sedangkan norma-norma informal tidak memuat sanksi-sanksi yang spesifik. Namun walaupun tidak spesifik dan jelas, masyarakat pada umumnya memiliki standar-standar nilai yang hidup dalam seluruh kepribadian mereka. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah hukum yang berlaku pada dasolen, yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan atau kemasyarakatan, dasen, dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan, dasen. Pendekatan yang sudah mulai diterapkan dalam pengkajian hukum, metode normatif atau doktrin, dalam perkembangannya akan memperoleh partner baru. Semakin berkembangnya kebutuhan pemahaman baru terhadap konsen hukum dari kacamata sosial. Pendekatan normatif
preskriptif yang terarah untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang hukum. Dalam perkembangannya harus pula memberi tempat untuk ikut berperan sertanya dalam penelaahan kajian-kajian hukum bagi partner barunya. Itu pendekatan doktril terhadap hukum. Terima kasih. Baik, Saudara Renaldi, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang norma. Kesimpulannya, norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Tujuan adanya norma adalah agar masyarakat hidup aman, tertib, nyaman, dan damai. Lalu norma terbagi atas norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kebiasaan. Norma tidak boleh dilanggar. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksinya. Melihat banyak contoh yang telah terjadi, pemerintah harus segera melakukan tindakan terhadap norma-norma yang berlaku, terutama norma hukum yang berlaku di setiap negara, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan yang merugikan bangsa dan bernegara. Baik, itu kesimpulan dari saya tentang norma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renaldi tentang kesimpulan pendekatan normatif. Silakan, Saudara Renaldi. Dari diskusi ini, saya dapat menyimpulkan tentang pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengkaji kualitas dari norma hukum yang tertuang dalam undang-undang atau konstitusi. Pendekatan normatif hukum yang berlaku pada dasolen, yang bertumpu dan berakar pada dunia kenyataan atau kemasyarakatan dasen, dan diarahkan balik untuk menata dan mengatur dunia kenyataan kemasyarakatan dasen. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam metode pendekatan hukum normatif yaitu cara pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum, serta dalam pendekatan normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu hukum lain untuk kepentingan dan analisis, serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Pendekatan normatif dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach. 2. Pendekatan konsep atau conceptual approach. 3. Pendekatan analitis atau analytical approach. 4. Pendekatan perbandingan atau comparative approach. 5. Pendekatan histori atau historical approach. 6. Pendekatan filsafat atau philosophical approach. 7. Pendekatan kasus atau case approach. 8. Pendekatan normatif terhadap UUD 1945. Pendekatan normatif dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan 1945 meninjau tentang pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan yang seharusnya. Pendekatan normatif ini juga dapat tinjau terhadap hal seperti asas yang berlaku, yaitu asas hak asasi manusia, asas demokrasi, dan tindakan hukum. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan dari diskusi hari ini. Baik, terima kasih Saudara Renaldi atas kesimpulan tentang pendekatan normatif. Baik, saudara-saudara, kita akhiri diskusi ini. Jika ada yang ingin tambahkan tentang sesi tanya jawab atau yang lainnya, silakan. Jikalau tidak ada, mari kita tutup sesi diskusi kita hari ini tentang norma dan pendekatan normatif. Bagaimana, saudara-saudara? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada. Saya rasa sudah cukup. Ada ya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari hasil diskusi kami. Semoga hasil diskusi kami ini bisa memberi manfaat dan pelajaran baik yang mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.